Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil muslim ini, dengan polos masuk ke gereja dan tanyakan kenapa Yesus disalib, kepada pendeta tua. Anak itu membuat seisi gereja tertawa, dan pendeta anti-Islam ini meremehkannya. Namun siapa sangka, pertanyaan polos anak ini membuat sang pendeta frustasi tak menjawab. Mari simak cerita seru ini, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Mentari pagi menyinari jendela-jendela besar gereja tua itu, menebarkan cahaya ke dalam ruangan yang dipenuhi jemaat. Bangunan dengan dinding batu kuno itu berdiri megah di tengah kota kecil di Eropa Barat, menjadi saksi bisu ribuan kebaktian yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, hari ini bukan kebaktian biasa. Seperti biasa, Pendeta Paulus Andreas berdiri tegak di mimbar, mengenakan jubah hitam kebesarannya. Wajahnya yang penuh kerutan tampak semakin tajam dalam sinar matahari yang menerobos kaca patri. Jemaat yang berjumlah ribuan menanti dengan hikmat, mata mereka terpaku pada pemimpin spiritual mereka. Pendeta Paulus menarik napas dalam, lalu membuka tangannya ke langit. Dengan suara lantang yang menggema ke seluruh sudut gereja, ia mulai berkhotbah, "Saudara-saudaraku dalam iman. Kita hidup di zaman yang penuh kegelapan, di mana musuh iman kita semakin kuat. Mereka datang dengan kitab mereka, dengan ajaran mereka, dan mencoba menyesatkan dunia." Jemaat mulai mengangguk, beberapa di antara mereka berbisik satu sama lain, memperbincangkan siapa yang dimaksud pendeta mereka. "Islam," seru pendeta Paulus, matanya membara penuh kebencian. "Agama yang mengaku membawa wahyu, tetapi justru menyesatkan. Muhammad hanyalah seorang manusia biasa yang menipu banyak orang, membawa kebohongan yang mengancam kebenaran kita." Jemaat mulai bersorak kecil, beberapa bahkan tertawa. Ada yang menggumamkan kata-kata setuju, sementara yang lain mengepalkan tangan penuh emosi. Suasana dalam gereja semakin panas, bukan oleh hawa matahari yang menembus kaca patri, tetapi oleh amarah yang membara dari perkataan pendeta mereka. Namun, tepat ketika pendeta Paulus hendak melanjutkan kalimatnya, sebuah suara berdecit terdengar dari pintu utama gereja. Semua kepala menoleh, perhatian mereka teralihkan. Pintu gereja terbuka perlahan, dan sosok kecil melangkah masuk. Seorang anak lelaki berusia 5 tahun, mengenakan pakaian sederhana yang terlihat sedikit lusuh. Rambutnya yang hitam ikal tampak berantakan, namun matanya jernih dan penuh ketenangan. Yang paling mengejutkan semua orang, di tangannya yang kecil, ia memegang sebuah Al-Quran. Seisi gereja sontak gempar. Beberapa jemaat terkejut, sementara yang lain langsung tertawa melihat keberanian bocah itu masuk ke gereja membawa kitab suci Islam. Beberapa orang tua menggeleng-gelengkan kepala, menganggap ini sebagai lelucon aneh. Pendeta Paulus, yang semula berdiri tegak dengan penuh percaya diri, kini menatap anak kecil itu dengan mata menyipit penuh kecurigaan. Anak itu terus berjalan ke tengah gereja, menuju altar tempat pendeta Paulus berdiri. Tidak ada rasa takut di wajahnya, tidak ada keraguan dalam langkahnya. Ketika ia sampai di depan sang pendeta, ia berhenti, menatap pria tua itu dengan sorot mata yang polos namun tajam. Gereja menjadi hening, tawa yang tadi terdengar perlahan mereda, tergantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Dengan suara kecil namun jelas, bocah itu berkata, "Saya mendengar Anda berbicara tentang Islam." Ia mengangkat Al-Quran di tangannya, lalu melanjutkan, "Dan saya ingin bertanya sesuatu." Suasana yang tadinya dipenuhi sorak-sorai kini berubah menjadi sunyi mencekam. Pendeta Paulus menatap anak itu dengan ekspresi terkejut, sementara jemaat mulai berbisik satu sama lain. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang bocah kecil akan menantang pemimpin mereka. Di dalam rumah ibadah mereka sendiri, Pendeta Paulus Andreas berdiri mematung, tangannya masih menggenggam tepi mimbar kayu yang telah berusia ratusan tahun. Matanya menatap tajam ke arah bocah kecil yang berdiri tak jauh darinya. Jemaat yang memenuhi gereja pun ikut terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Seorang anak kecil, dengan polosnya,
membawa Al-Quran ke tengah-tengah gereja dan menantang pendeta mereka. Suasana yang tadi penuh sorakan kini berubah menjadi keheningan yang menegangkan. Pendeta Paulus menyipitkan matanya, meneliti bocah yang berdiri di hadapannya. Lalu, dengan suara berat, ia bertanya, "Siapa namamu, anak kecil?" Bocah itu menatap langsung ke mata pendeta tanpa ragu. "Nama saya Zakaria." Seisi gereja kembali berbisik. Nama itu terdengar asing bagi mereka, namun penuh makna. Nama seorang nabi dalam kitab suci mereka, namun kini diucapkan oleh seorang bocah yang memegang Al-Quran di dalam gereja. Pendeta Paulus menelan ludah, lalu kembali berbicara dengan suara yang dibuat setenang mungkin. "Zakaria, kau tahu di mana kau berada?" tanyanya. Zakaria mengangguk. "Saya tahu, ini adalah rumah Tuhan, bukan?" Pendeta Paulus menyipitkan matanya. "Benar. Dan Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan dalam kitab yang kau bawa itu." Zakaria tersenyum kecil. Ia mengangkat Al-Quran yang dipegangnya dan berkata dengan lembut, "Tapi bukankah Tuhan itu satu?" Keheningan semakin menyelimuti gereja. Beberapa jemaat mulai merasa tak nyaman. Pendeta Paulus menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap anak itu dengan tatapan penuh superioritas, lalu berkata, "Dengar, anak kecil. Agamamu menyembah Tuhan yang berbeda. Muhammad hanya seorang manusia biasa yang menyesatkan orang-orang dengan kitab ini. Kau terlalu kecil untuk memahami ini." Zakaria tetap berdiri tegak, tak terpengaruh oleh nada bicara pendeta yang meremehkannya. Ia melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya ke arah altar. Ia mengambil patung salib kecil yang terletak di sana dan mengangkatnya dengan kedua tangannya. Dengan suara polos namun tajam, ia bertanya, "Boleh saya bertanya sesuatu?" Pendeta Paulus menatap bocah itu dengan penuh kewaspadaan. "Tanyakan." Zakaria memegang erat salib kecil di tangannya, lalu berkata, "Kenapa Tuhan kalian dibaptis?" Seisi gereja terdiam. Pendeta Paulus terkejut. Dahinya berkerut dalam. Jemaat yang tadinya berbisik kini hanya bisa menelan ludah, menunggu jawaban dari pemimpin mereka. Pendeta mencoba tersenyum, lalu menjawab, "Karena Yesus ingin memberikan teladan kepada umat manusia." Zakaria menggelengkan kepala. "Tapi bukankah Tuhan tidak membutuhkan pembaptisan? Tuhan itu suci dan tidak berdosa. Mengapa Tuhan harus dibaptis oleh manusia?" Pendeta Paulus mengerjapkan matanya. Ia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya. Selama bertahun-tahun ia berdiri di mimbar ini, belum pernah ada yang menanyakan pertanyaan seperti itu. Zakaria melanjutkan, "Bukankah baptisan itu untuk membersihkan dosa? Jika Yesus dibaptis, apakah itu berarti dia memiliki dosa?" Pendeta Paulus tertegun. Jemaat mulai saling memandang, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Anak kecil ini baru berusia 5 tahun, namun pertanyaannya membuat pemimpin mereka terdiam. Pendeta akhirnya menarik napas panjang dan menjawab dengan suara tegang, "Itu adalah misteri iman." Zakaria menaikkan alisnya, lalu tersenyum polos. "Misteri iman, ataukah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan?" Keheningan kembali menyelimuti gereja. Jemaat mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Seorang pendeta yang selalu memiliki jawaban kini tampak ragu-ragu di hadapan seorang bocah kecil. Beberapa jemaat yang tadi tertawa kini hanya bisa duduk diam, mulai mempertanyakan sesuatu dalam hati mereka sendiri. Pendeta Paulus mengeraskan wajahnya, mencoba menguasai keadaan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Anak kecil, kau hanya seorang bocah yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Apa yang kau tahu tentang Tuhan?" Zakaria tetap tersenyum. Ia menatap langsung ke mata pendeta dan berkata dengan lembut, "Saya hanya bertanya dengan polos. Jika Anda tidak bisa menjawab, tidak apa-apa." Seisi gereja kembali terdiam dalam kebisuan yang menyesakkan. Pendeta Paulus Andreas merasakan panas merayapi tengkuknya. Jemaat yang selama ini selalu memandangnya dengan hormat kini menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Beberapa tampak ragu,
Beberapa bingung, sementara yang lain mulai menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan bagi seorang pemimpin agama, keraguan. Zakaria masih berdiri tegak, wajahnya polos, tanpa kesan kesombongan atau niat buruk. Ia hanya bertanya, namun, pertanyaan-pertanyaan kecilnya telah menanam benih kebimbangan di hati jemaat yang selama ini buta akan pertentangan dalam keyakinan mereka sendiri. Pendeta Paulus mengepalkan tangannya, berusaha mengendalikan emosinya. Dengan suara yang ia usahakan tetap tenang, ia berkata, "Baiklah, anak kecil. Jika kau begitu percaya pada agamamu, mari kita lihat apakah kau bisa menjelaskan sesuatu." Zakaria tersenyum, seolah tak terganggu oleh nada menantang sang pendeta. "Silakan," katanya singkat. Pendeta Paulus menatapnya tajam, lalu berkata, "Muhammad mengaku sebagai nabi terakhir. Namun, dia hanyalah manusia biasa yang meninggal dan dikuburkan seperti semua orang lainnya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi nabi terakhir, sedangkan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga? Bukankah itu bukti bahwa Yesus lebih tinggi dari Muhammad?" Jemaat yang tadinya diam mulai mengangguk setuju. Beberapa mulai tersenyum, yakin bahwa kali ini pendeta mereka akan mengalahkan bocah kecil itu. Namun, Zakaria tetap tenang. Ia menatap pendeta Paulus dengan penuh ketulusan, lalu menjawab, "Jika seseorang meninggal dan dikuburkan, apakah itu berarti dia bukan utusan Tuhan?" Pendeta Paulus mengerutkan alisnya. "Tentu saja, jika seseorang benar-benar utusan Tuhan, maka dia harus memiliki kuasa yang luar biasa, seperti Yesus yang bangkit dari kematian." Zakaria mengangguk pelan, lalu bertanya, "Lalu bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Ibrahim? Bagaimana dengan Nuh? Mereka semua juga nabi, tetapi mereka meninggal dan dikuburkan. Apakah itu berarti mereka juga bukan utusan Tuhan?" Seisi gereja kembali terdiam. Beberapa jemaat menoleh satu sama lain, mencerna kata-kata bocah itu. Pendeta Paulus membuka mulutnya, hendak membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Zakaria melanjutkan, "Tuhan tidak perlu mati atau bangkit untuk membuktikan keagungannya. Justru, para nabi adalah utusan yang diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu, bukan untuk disembah. Muhammad hanyalah manusia, sama seperti Musa dan Ibrahim, tapi dia membawa wahyu Tuhan terakhir untuk manusia. Bukankah itu yang lebih penting?" Pendeta Paulus semakin gelisah. Jemaat yang tadinya yakin kini kembali diliputi kebimbangan. Dengan napas tersengal, pendeta Paulus mencoba menguasai dirinya. Dengan suara yang mulai terdengar putus asa, ia berkata, "Tetapi Muhammad menyebarkan ajarannya dengan pedang. Agama yang datang dengan kekerasan tidak bisa berasal dari Tuhan." Zakaria kembali tersenyum. Ia menatap lembut pendeta itu dan berkata, "Jika Islam menyebar dengan pedang, mengapa ada begitu banyak orang yang masuk Islam tanpa paksaan? Mengapa Islam tumbuh begitu pesat di dunia? Dan jika agama Anda tidak pernah menggunakan kekerasan, lalu bagaimana dengan perang salib? Bagaimana dengan pembantaian di Andalusia? Bukankah sejarah juga mencatat bahwa orang-orang Kristen pernah memaksakan keyakinan mereka dengan kekuatan?" Pendeta Paulus tersentak. Ia tidak menyangka seorang anak kecil bisa mengajukan pertanyaan seberat ini. Beberapa jemaat mulai menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka selama ini hanya mendengar satu sisi cerita. Ada yang menatap Zakaria dengan kagum, ada yang mulai merasa resah. Pendeta Paulus, yang selama ini dikenal sebagai orang yang selalu memiliki jawaban atas segala hal, kini terdiam di hadapan seorang bocah 5 tahun. Pendeta Paulus Andreas merasakan darahnya berdesir cepat. Tangannya berkeringat, meskipun ruangan gereja terasa dingin. Jemaat yang selama ini memandangnya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan kini mulai menunjukkan sesuatu yang ia takuti, keraguan. Zakaria tetap berdiri tegak, tubuh kecilnya seolah tidak terpengaruh oleh tatapan tajam ribuan orang yang memenuhi gereja. Wajahnya tetap polos, suaranya tetap lembut, tetapi kata-katanya menjadi tamparan keras bagi pendeta Paulus. Pendeta Paulus menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya.
Dengan suara yang dibuat setenang mungkin, ia berkata, "Anak kecil, kau berbicara seolah kau memahami segalanya. Tetapi kau lupa satu hal. Yesus mengajarkan kasih dan keselamatan, sedangkan agamamu penuh dengan hukum-hukum ketat. Islam adalah agama yang mengikat manusia dengan aturan yang berat. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Penyayang memaksa manusia untuk mengikuti begitu banyak aturan?" Jemaat mulai mengangguk, berharap kali ini pendeta mereka bisa menaklukkan bocah kecil itu. Namun, Zakaria hanya tersenyum. Ia menatap langsung ke mata pendeta Paulus dan berkata, "Apakah aturan itu sesuatu yang buruk, pendeta?" Pendeta Paulus mengernyit. "Tentu saja, aturan yang terlalu banyak hanya akan membebani manusia. Tuhan tidak ingin manusia hidup dalam keterikatan." Zakaria mengangguk pelan, lalu bertanya, "Kalau begitu, mengapa kalian memiliki 10 perintah Tuhan? Bukankah itu juga aturan?" Pendeta Paulus tersentak. Jemaat yang semula yakin kini kembali terdiam. Zakaria melanjutkan, "Bukankah setiap agama memiliki aturan? Bahkan di negara ini, kalian harus mengikuti hukum, harus membayar pajak, harus menaati peraturan lalu lintas. Apakah kalian menganggap semua itu beban? Atau apakah aturan-aturan itu ada untuk menjaga ketertiban dan kebaikan?" Pendeta Paulus menggigit bibirnya. Ia tahu anak ini sedang menggiringnya ke dalam jebakan logika yang sulit ia sangkal. Zakaria mengambil langkah kecil mendekat, lalu berkata, "Tuhan memberi manusia aturan bukan untuk menyiksa mereka, tetapi untuk menjaga mereka dari kehancuran. Jika manusia bebas melakukan apa saja tanpa aturan, bukankah dunia ini akan penuh dengan kejahatan?" Jemaat mulai berpikir. Beberapa dari mereka tampak terguncang. Pendeta Paulus semakin frustrasi. "Tapi agamamu mengatur segalanya, dari makanan, pakaian, bahkan cara ibadah. Itu terlalu banyak," katanya keras. Zakaria mengangguk lagi. "Dan apakah itu salah? Jika Tuhan telah menciptakan manusia dan dunia ini, tidakkah Dia berhak mengatur cara terbaik bagi manusia untuk hidup? Bukankah aturan-aturan itu justru menunjukkan kasih Tuhan yang ingin menjaga umatnya?" Pendeta Paulus tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap bocah itu dengan mata yang penuh kemarahan, bukan karena kebencian, tetapi karena ketidakmampuannya menjawab. Seisi gereja kini benar-benar terdiam. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang mencemooh. Mereka hanya duduk dalam keheningan, merenungkan kata-kata seorang anak berusia 5 tahun. Pendeta Paulus Andreas kini berdiri kaku, wajahnya memerah menahan emosi yang bercampur dengan kebingungan. Jemaat tidak lagi bersorak, tidak lagi tertawa, bahkan tidak lagi berbisik. Keheningan yang mencekam memenuhi gereja. Semua mata tertuju pada bocah kecil bernama Zakaria, yang berdiri dengan tenang, memegang Al-Quran dalam genggamannya. Zakaria melangkah maju, mendekati altar, matanya yang polos menatap pendeta Paulus tanpa rasa takut. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Pendeta, bolehkah saya bertanya satu hal lagi?" Pendeta Paulus menelan ludah, lalu mengangguk dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Zakaria mengangkat tangannya, menunjuk ke patung Yesus di kayu salib yang tergantung di atas altar gereja. Suaranya masih tenang, tetapi setiap kata yang ia ucapkan menusuk tajam ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. "Kenapa Tuhan kalian disalib?" Pendeta Paulus terkejut. Jemaat menahan napas. Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di tengah keheningan. Dengan suara gemetar, Pendeta Paulus menjawab, "Karena Yesus menebus dosa manusia. Dia mati untuk menyelamatkan kita semua." Zakaria mengangguk pelan. "Jadi, kalian percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dengan dosa?" Pendeta Paulus segera mengangguk. "Benar, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia, untuk menebus dosa asal manusia." Zakaria tersenyum lembut, lalu bertanya lagi, "Lalu, jika seorang bayi baru lahir meninggal sebelum dibaptis, apakah dia masuk neraka?" Pendeta Paulus terdiam. Jemaat mulai saling berpandangan. Beberapa dari mereka tampak gelisah. Zakaria melanjutkan,
Bagaimana mungkin bayi yang belum melakukan dosa harus menanggung kesalahan yang bukan miliknya? Bukankah Tuhan itu Maha Adil? Pendeta Paulus membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Untuk kesekian kalinya, ia kehilangan jawaban. Zakaria kembali menatap jemaat dengan sorot mata lembut. Dalam Islam, setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Adil. Dia tidak akan menghukum seseorang atas sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Keheningan semakin dalam. Beberapa jemaat mulai menangis, beberapa menundukkan kepala, meresapi kata-kata bocah kecil itu. Pendeta Paulus meremas jemarinya, frustrasi karena tidak dapat menjawab pertanyaan yang seharusnya sederhana. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, anak ini tidak sedang berbohong. Zakaria lalu menutup matanya, mengangkat tangannya ke langit, dan berbisik, "Ya Tuhan, tunjukkan kebenaran kepada mereka yang mencari kebenaran." Ketika ia membuka matanya, gereja itu masih terdiam, tetapi kali ini keheningan itu bukan karena kemarahan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu telah berubah di hati orang-orang yang ada di dalamnya. Zakaria menurunkan tangannya perlahan, lalu menghela napas kecil. Ia menatap pendeta Paulus dengan penuh ketulusan, tanpa ada sedikit pun kesombongan dalam raut wajahnya. "Saya hanya ingin bertanya dan berbagi, pendeta. Jika saya berkata salah, maafkan saya. Tetapi jika ada yang benar dalam perkataan saya, maka renungkanlah. Saya masih anak kecil, tapi bukankah Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja?" Pendeta Paulus merasa dadanya sesak. Selama puluhan tahun ia berdiri di atas mimbar ini, berbicara dengan penuh keyakinan bahwa ia memiliki semua jawaban. Tetapi hari ini, seorang bocah 5 tahun telah membuatnya diam. Kata-kata bocah itu menusuk lebih dalam daripada pedang, membongkar setiap kebanggaan dan keyakinannya yang selama ini ia pertahankan. Seisi gereja tetap sunyi. Beberapa jemaat menitikkan air mata, beberapa lainnya masih terperangkap dalam pikirannya sendiri. Tidak ada lagi sorakan, tidak ada lagi cemoohan. Bahkan amarah yang semula menyala di mata pendeta Paulus kini redup, tergantikan dengan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan. Zakaria tersenyum kecil, lalu membalikkan badan. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju pintu gereja. Tidak ada yang berani menghentikannya. Bahkan pendeta Paulus pun hanya bisa menatap punggung kecil itu. Menjauh, sebelum melangkah keluar, Zakaria menoleh sekali lagi dan berkata dengan lembut, "Semoga Tuhan memberi petunjuk kepada kita semua." Kemudian, dengan senyuman paling polos, ia meninggalkan gereja, meninggalkan pendeta Paulus yang masih berdiri kaku, dan meninggalkan seisi gereja yang kini tenggelam dalam keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan karena kekalahan, bukan karena kemarahan, tetapi karena hati mereka telah disentuh oleh sesuatu yang selama ini tak pernah mereka duga. Kebenaran.